Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tim Gerami MK mendapat kesempatan mewawancarai guru besar Silik Harimau Minangkabau, yaitu Bapak Edwel Datuk Rajo Kampu Alam. Yang sama-sama kita ketahui bahwa beliau salah satu tokoh pesilat yang sukses menyebarkan silik Minangkabau ke dunia luar, baik itu nasional maupun internasional. Dan beliau adalah koreografer film laga. Salah satunya itu film Merantau yang dibintangi oleh Iko Uwais. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita bertanya-tanya kepada beliau. Pada Datuk, kini kami ingin bertanya-tanya seketik Bapak Datuk, yaitu bagaimana kisah-kisah Pak Datuk mula-mula beraja silik ini. Dulu sebenarnya ini Ambo adalah guru silik. Waktu itu ini Ambo bernama Dina Sultan Lamboto. Ambo lahir 2 Juli 1963. Sampai tahun 5 tahun 6 tahun umur 6 tahun. Nenek Ambo ko dari Balingka, sudah datang ke Bukit Tinggi. Kebetulan Ambo nenek ko jual dia nenek aku. Di sini ada ketik-ketik. Waktu itu sedang model musim film-film dari Wang Yu dulu, film Jepang. Jadi angin-anginnya waktu itu, tahun itu setelah tahun 63 tambah 6 tahun jadi tahun berapa tuh? 69. Angin-angin, beladi-beladi di Asia masuk. Dan ini ko lah mulai majana bu kurikulum. Cukup tegak mau pesan kurikulum kulis sapinya itu. Tuh bu bertanya, untuk apa nek? Awak laki-laki gue dia di Minangkabau harus pada silik. Aku nih silik. Tinjunya aku dorang. Nah tuh bah, mulai kan. Jadi rupanya kenyataan di waktu zaman tuh sekarang tuh mau coba cekak. Kebetulan tinggal dari sampai keluar. Pas cekak, depokan naik ditinju orang tuh, waduh kayaknya tuh datang. Nek, kan tinju kah? Baca orang ninju. Cukup cara ninjunya. Tuh cara langsung lah mulai belajar, mulai pengenalan. Dari umur sekian tuh mulai pengenalan. Lama-lama dalam diri yang itu raga itu mendarah lagi ya. Silik waktu itu diajarnya silik pakai rabun, tapi campur teralak, campur silik dua seketik. Lambolah latihan. Tadi nenek mau di rumah pun mencari tolong. Dia nang setiam dulu dia, awakku adalah turunan dari silik harimau. Dunia awak, dan nomor dunia di Balingka tu, dia mau melihara harimau sampai 8 ekor. Namanya Goka Bunda tu harimaunya, diimbaunya dari butuhnya datang. Ini waktu rantaunya sampai ke kumpulan menyebut kudo. Tarui kecilnya ini lah tuh yang berlatih di kampung di rumah tuh macam dia waktu itu di kampung kan. Nah tuh ini Dina tuh bertanya, ini Dina aku bah ya lagi dapet cuma seketik, tidak detail. Berarti dari nenek ko Pak Datuk cuma dapet baru seketik. Cuman dari ini di aku bu banyak beraja pakai rambut tadi teralak sedikit tu. Pakai rambut. Ya. Ada di aku pun akui yang setiap hari ni wak. Harimau tu sampai 8. Sudah tu bukit siapa masuk je nenek. Betulan ada umak bu. Nenek mula tu umak betul masuk je yang gue itu. Ni orangnya tinggi. Banyak gue, banyak orang gue. Harimau tu nyucuk kali-kali di harimau tu. Berarti latihan tu jual harimau. Harimau latihan. Nah pernah dulu nenek betul rumah betul istilahnya rumah dulu tu di kampung mereka berjatih ya. Di bawahnya tu. Kasih istilahnya di bawahnya untuk kandang. Punya harimau tu cuk di bawah. Oh di bawah tu. Ya. Artinya mereka ada puas. Pernah dulu nenek betul masih sudah dimasaknya. Dia ambilnya dari situ buangnya. Dulu lampu toko. Ya. Dibuangnya bukan air lampu 2 harimau.
mendaramnya keluar nenek betul. Selalu lah tadi kena buang ada lagi aku cik. Ada tu dia nak buang tu cilik lagi buang tu cari kedua tu sampai. Jadi sampai lah ini aku mikir. Ang sebenarnya nanti perusahaan geli beli silik mau. Orang kampung awak masih masuk ya. Cari dan cari di kode harimau itu bukan hanya di kampung awak. Karena lambang awak kau di agama adalah harimau. Dulu silik kau kalau dia kau sampai kau silik terlak asli tidak dulu silik ini. Silik ini langkah sampai itu dulu. Kemudian kau lah baru lah padamu ya silik. Walaupun dari kia untuk perbendaharaan ya perbenda silik. Kebetulan aku tinggal di Nyampe Puluh. Nyampe Puluh tu, ya. Tu nampak dia ada balat silik, dasar bangka dulu. Dasar bangka. Jaga Gloria tu. Kebetulan masih pemilih yang latihan silik taralak namanya dia dari Macet. Pengen tahu tinggi pak tu main taralak. Kebetulan Macet aku tukang lagi. Itulah kamu tu rambut ya betul ya. Rambut, tu mula ke SD tu. Kalau sampai tu. Ke sampai ya pada Ya, SD. ya. Hanya motor rambut. Tinggalnya Gurun Panjang. Di Gurun Panjang. Betul lo. Cik. Adik ingin dulu latihan silik Cik. Ya udah kalau Cik lah semua lah cucu dia sekali. Ya lo yang bawa kocok udah kan. Datang lah bawa ke Cik. Latihan terlalak lah bawa di Gurun Panjang. Di Gurun Panjang. Ketik baru tu. Jo cucunya. Itu kelas sampai SD betul. Kelas sampai tu. Kelas sampai ya. Lah mulai lah waktu tu main terlalak masih tak kena tu. Dia tak buju takut sangap lah namanya dia dulu separuh kata. Ampang gak dada. Ya, aduh parah nombor terlalak tu tu ketik-ketik. Apa itu perbandingan dia belajar di luar. Aduh namanya Wismar ke Jawis. Itu tu baru dari Jakarta. Ini belajar karate modelnya full body contact. Lalu privat tuh mendasar lah. Mulai lo belajar tentang karate kuisin kan. Belajar itu silik pun tetap tuh. Oh, berarti di samping belajar karate itu nan silik tetap. Nan silik tetap karena kamu mencari di karate ku organisasinya teratur. Pelajaran metode dari karate ku terstruktur. Jujur apa kecian? Ambo latihan jo ini, latihan lo jo macet. Latihan ku nak tekan hari nyawa sih. Bisa juga main langkah wak lebih. Anak tekan hari nyawa semua jetangkok. Tak tahu, tak termetode. Jadi ayam tekana itu yang dia. Anak tekana tu dia jalan. Kadang-kadang dia jalan. Kini bisa berubah. Dulu ambo kalau berada di situ tertata kan. Ada programnya ya. Ada programnya. Ada pukulannya dari kudu-kudu ya kan dari Kibarachi dulu pakai namanya mulai sancin pukulan dia mau buat apa sebenarnya sambil ada dulu. Pokoknya alhamdulillah waktu mau latihan tu, mau dari juara Cino gitu waktu latihan, mau paling hobi komite. Komite itu sparring full body contact. Di siku silik mulai yang mana, mulai mau masuk. Dari cek silik, ya kan? Setelah itu, ambo kenal kebetulan di rumah tu bantu jajah kedua ya. Salon itu berinteraksi banyak orang. Banyak orang yang menolong datang ke rumah. Tahu lah ambo ketika itu namanya Maudin kurang-kurang. Lainnya punya beladi namanya Silik Kuciang. Cok pembayaran. Dua kayak terus cucu. Tiang ibu di bom aja bantah bisa sudah tuh terangah ada di sini kuat injeksi dibakar kau istri bagi merapi matajo mau istri dia bukan raja lo coba yo nama silik ini gerugak pugah itu ini silahnya itu gerugak pugah tu raja ini kalau raja silik kau nyomang dari suramnya pilot tekanan dia bukan gini orangnya batanya tu nang kabar dia ke selebihnya amanya ada yang tahu dia berada di dunia ini dari mana dia dulu dia selebih di bawah jadi itu jadi sampai kilo sudah kuat
latihan lo dinyo latihan lo kironya dia sebakar ko wang latihan khusus wang dia datang hari ini lah orang latihan kami misalnya pun sudah Rabu. Nah waktu itu masih bakat tuntang lah dia itu kan bakat tuntang sama Baraja lo. Nah di samping Baraja itu pulangnya penasaran dia. Ini mau kok tetap jalan dia mau jalan kok sudah jalan tuh. Berarti sambil berjalan. Sambil berjalan. Sudah tuh terang lu kecil. Aduh cile ini apa mau masuk itu harimau di kampung tuh siapa coba, rumah Indo namanya mau mantu tuh betul itu. Lalu harimau dari mau mantu. Yang bocah dia mainnya main kasar saja. Nah tuh mau pelajari tapi aduh hal-hal mistik apa kebatinan tertentu tidak mungkin boleh di warningnya di dia mau boleh berjasa harimau kesiasu kata pijan di konan dia biak nan baisian nan bantu orang kesurupan kecuali ada amalannya yang berkaitan Islam yang tidak mengadu tidak itu mah biak sudah tu adolo ene embo di luar sekepiang pasaman betul. ya di pasarnya lo dari ini kampung tuh lo tua ene am di pasaman oh pendekar yang tuh tidak pernah bakalah sampai di Galado yo harimau warantai itu singa warantai. Nah itu mendatang tidak selalu mendatang itulah SMP itu. SMP datang lo bagai tidur di sini orang kasar orang nak beri siapa orang beri jadi disuruh aja ini itu ayo mengang sih kalau sile ang dia do mentalang dan di jalan salam boko dan di sekolah salai bulu dia dalam kalau kamari ko dengan hati orang kue tu cari apa lain lu dalam kayak tu aja lah tu nak boleh tagak yo main anosi yo main bakat tuntang main kare saya kunci dia kuat orang main diko sih main kan kalau dah teluk dia nak sile itu sudah pulang sendiri sih ini mau kasar kan tu latihan lah bopan lo sarek di keputusan ya apa bukan keputusan latihan malam mulai lo atau bawa kuncinya lo bawa latihan tu ambo pas sile risiko sile nanti guru ko hilangan berarti ambo untuk no tak pernah nampak benar dia bawa teknik tu nak ketamakan tak boleh yang kosong ambo kosong diri jo guru ambo itu bentuk itu lah jadi fokus konsentrasi itu jalan dengan ambo pun tidak mengadu ego pada guru. Para lama pada tu Baraja tu di buat skapiang tu. Dulu buat skapiang tu kolong ulang. Tak bisa berbicara tentang para labu ini bila takkan hasil betul boleh sih nak. Oh bila takkan Iya. Iya. Jadi kebetulan nenek nenek moyang padusi, mau membawa mak. Kau nenek mau orang kayu kakaknya dulu kayu di Jakarta tu punya pabrik ube ya. Kau nama nanai. Abu pai basile tu biayanya kadang kalau minta sarai. Tak sakit biaya je silanya masih ada kan. Waktu di SMA Tarangalu guru silek setiap yang kerandi. Gurunya orang disko orang buku rendah. Namanya Mak Kahar. Mak Kahar ko labo guru ilo. Abu beraja ketika itu Yusius namanya Yusko orang Periaman, hanya dia Rasam, Baraja Abu Bakar, yang silek yang lain mulupuan dulu. Baraja hanya bertanya, silek bakar, bu main keramik namanya silek lima, silek kelima. Tiap hari lo, tiap malam lo bawa sinan. Kadang-kadang bisa 2 hari, kadang 2 malam. Jadi ambo rumah di Jampur Puluh tu, masa ini lo. Balanya dua, ambo je nenek, cik orang gaya mana, orang gaya mau sampai berang ni. Uangku sebenarnya, basilik sini jadi ya, ku dianggap ini bisa basilik, mereka bisa menyamini dia basilik. Mau tu mula merasa tertantang, lama so tertantang kok, ali jadi dia tuan jadi tu emek antara. Dari saya suap orang rami ke rumah anak dapat nak kami izin lah dia ibu masak itu itih nak dulu memang kita tahu itu warna orang di kampung datang beliau bawa ya rokok bawa hasil ubinya
Cuman itu memang itu kenyataannya. Itu aku tertantang. Kau kecembo apa yang mau tek-tek jadi. Ada yang karajo kau dah kerja tambo. Ada yang sili kau cuma bisa mencari karajo dan bisa menaklukkan dunia. Maka tek-tek jadi. Oke, kau mau anggap kau satu tantangan. Apa bu di buah katu itu? Ini surangan membuat CP kontraktor supplier dari PLN. Kebetulan Januar Muin gitu itu populer direktur PLN Sumaria. So harapannya bu yang anaknya lagi untuk menjalankan usaha itu lah mulai dilibatannya dah sini kalau sini kalau jadi terangnya dulu nasi tiap sudah tuh terangnya ada bawa guru dia tahu oh membawanya pakai tahu pertama bo jo wan buri ni mo juan muri ku para jalo lambo jonyo sile entau marah harimau tapi lebih banyak sebenarnya kaki-kakinya para jalo lambo teknik sinan menimanya memasak minyak dari jam 6 sore kan jam 6 pagi begitu Jo minyak angin itu di mandian apa itu? Ya, boleh masuk ke dalam kan sambil berzikir. Nah, sampai dari luar negeri itu kebetulan negeri itu kan lintau. Ditampe ambo ganti minyak tuh ada orang kayak pakai membawa kilo kayak kau tahu mengamatin bo. Di perhatiannya terima. Perhatiannya bo teri. Awal aja lo mau jinyo tuh mau celik kayak itu. Kalau dia rimau ni, kau dia biar saya tu. Penghargai kau saya aku jaga. Dan biarnya kata bu becek rak, bu celik tangannya ketik, tangannya kan semua tu begini ketik tu ni. Sudah tu disusunnya lo saya tu 3 sampai 6 sampai semua tangan gigi tu kuyaknya kan. Pangkal hebat dia tu kayak kau macam. Tangan aku ketik. nak pada negang kau ang. Nah tu mulai lo beraja aja. Jadi harimau kan yang tangkuk kok jenis sekali yang menangkuk tu buru hari yang baru berhenti. Baik tu mana cek tangkuk dari harimau. Aku anonya ni kalau kuyak lah. Dalam perjalanan tu mau bersuara jual anak muri yang ngarai. Dulu ada yang ngarai kok tahu sila harimau nya. Kamu memangnya sila tua asal awak sila tu kamu awak ben untuk harimau tu. Ala basilik lo bawa di rumah nenek, bawa namanya belakang Gloria. Di belakang Gloria. Coba janji basilik terus. Rawai kui lo gaya tua ke beraja lo bahkan. Juinya agak duit. Tu beraja arahnya Pak Jo apa? Gaya siletu sudah. Siletu. Keras senang. Sudah tu di apa di SMA motor. Lah semua kenalan lo terang lo lah. Ada guru dari Pasaman. Kesintian kayak itu ya kan. Hanya gayung tu, tapi gayung ini juga salah ada kayak pesuruh lambo, ngecek yo sile apa, kok sile itu tu, satu, bo pengen tahu balon no gayung tu ada uri, lo tekan kan kiro tu guru, bo keluar darah tu beraja lo lah jinyo, beraja tapi bo jadi takui. Kumai ya lo, aku gayung ko kalau naik lo darah aku punya anak, tujuh ini. Tapi aku tetap beraja mengetahui bahan beraja lo. Aku namanya Abang Anas tu. Abang Anas tadi kenali. Sudah tu dia mau beraja lo di Batu Sangka, tadi lah di Batu Sangka di Ladang. Pesulo namanya aku dari apa dari Nyes dibakar le. Angal dulu beraja celai je. Ya kaji ke dalamnya sileri maunya kejo. Saya namanya adin membawa je dukun. Jadi orang sekolah gang tapi waktu sekali gini. Gila lamanya tu. Jadi lo buat tamu itu tu di Batu Sangka tu tampil di Ladang. Ayo mau celik kayak itu. Mau yo rahasia. Kalau sekiranya orang banyak orang minta senang. Ini juga kajiannya, tu bawa cetu je lah tahu, mangkap raja, dah. Aku anorin kena raja, lo bawa bolak balik lo tu, kau tu sangka. Sampai tu diga itunya menguasai lo, sile harimau, baru ini menguasai je sile apa namanya, sile kumango, Si Kumango. Pak lo bawa raja ke kumango. Tu
Tu sudah tu basulo terangalu dia mau di Pariaman ko. Pariaman ko itu nang kencang namanya Sri Sunua. Sri Sunua tu dulu cina nang kencang namanya Buya Karunia. Buya Karunia ko dulu murid itu paling kaya itu namanya adalah si ano kecilnya Ajopian Putih. Ajopian Putih. Malah dia boleh lomba Raja Sunua. Ya. Lah tahu lo ambo lima kampung Ajo itu di Marugi. Latihan lu Sunua kan. Ya alhamdulillah lamanya lu Sunua tuh. Alhamdulillah pun memahami kamu cari perbedaan Ajo itu. Oke, Jakarta tuh mau pengen eksis lah. Nah, di Jakarta tuh kenalan lah mau namanya Jawa Baring Sakti. Baring Sakti itu di dalamnya ada Edward Lebe, ada namanya Fauji Maktub. Kebetulan perguruan Silik Minang termasuk perhitungan di Jawa. Di sini kenalan Lambo, Indra Katib. Ada namanya Fauji Maktub, punyanya dapat lo harimau. Barajalo mau jadi Fauji Maktub tuh. Silik harimau, tambah banyak perbandaran kan. Tapi dari Baring Sakti itu kebetulan Prabowo waktu itu dilatih, ini waktu itu sakit letnan di UB di guru Baring Sakti namanya Abu Sar. Sudah tuh kebetulan dari Baring Sakti itu lah banyak yang pintar-pintar, Nanawi banyak ya. Banyak kawan Pagadang perguruan, kemudian aja Will, mau lebih top nama waktu itu Will. Kayaknya kamu aja nih mau ke Sumatera Barat. Kita mau nemuin Prabowo nih, kita bikin agak lebih besar. Timbul wacana di gue, Pak Kumpuan dari Kumpuan dulu kamu nanti kumpulin juga yang dari daerah. Di waktu lah di Jakarta itu ada wacana di Kubang Prabowo pengen kecilnya hanya kamu membuat silat dalam skala nasional, di dalamnya komplit. Tikoto keluar no kan komitnya bernamanya gitu Satria Muda karena orang-orang berjiwa satria tapi yang masih muda dalam pikiran. Suatu timbul wacana sepakat lah seluruhnya kurang ngalah berjiwa satria tapi sepakat lah bernamanya SMB. Nah di SMB ko kalah banyak lah mencetak para atlet. Itu dari SMI itu lah itu dituju adalah membuat koreografer pertama koreografi untuk film seksara menikmat. Nah, mau dapat itu peran dia mau pelatih kan, udah Edwil itu juga pelatih. Nah, pelatih lah ketika untuk namanya Septian, Juan. Apapun dituju ketika Bang Roy dulu mau sekarang dituju adalah untuk main menjadi selenggang. Dari selenggang latihan tadi kami dipercetakan negara itu sebenarnya awal mula untuk film. Nah, dan setelah di SMI pula banyak mencetak para atlet. Waktu itu fokus SMI itu adalah untuk laga. Ikut labo perantaran di Jakarta. Mulai dari perantaran laga. Ada dulu namanya dulu Peseladini, pesilat seni dan gladi. Itu labo perantaran Cibubur. Prepokan itu ada oleh. Ada yang kami ini. Ada prepokan itu. Jadi kami kalau perantaran itu Cibubur. Se-Indonesia tuh. Ya Presidi, ya Nusantara segala macam kan. Waktu penataran itu di penataran tanding lah kamu bareng dari Jacenego sekjen di sini mau bareng juga. Ini dari SMI dia mau pilih SMI. Nah setelah perguruan Gadang SMI di Kampung mana kabale ini yang boleh enggak dan kamalannya sedia di mana do. Kayaknya kalau ndak do dan kebelajar kok pasti hilang. Sudah tuh ambokanlah beraja dari para guru Sili Harimau. Suatu paduan lah, bukan paduan, buang dia, satuan, ambo jadian untuk program. Jadi sebenarnya Sili Harimau Minangkabau nama Tagan, bukan nama Sili Harimau Minangkabau. Karena guru ambo itu adalah Minangkabau. Karena banyak guru Minangkabau. Nah, gue akan program itu, ambo biarlah yang bisa programnya itu bisa diterima orang secara karena bambu dulu kan lah beraja mengatur program itu ketika mau beraja karate berekuisi dari karena di karate itu detail. Dia mau waktu belajar karate itu sampai kini dia mau siapa tuh khusus Jepangnya. Berarti tersusun programnya tersusun. Karena kan mulai dari pukulan Yusuki
ya Cudan Uke ya kan, Cudan Suki, baru tangkisan pukulan detail tuh, tendang hijau-girinya, asun, nah itu tiga tuh tingkatan kan kalau karate, putih, kuning, hijau, coklat, baru hitam, baru dan. Kalau bedanya fusing kalau naik tinggi itu pasti memecah benda kare dulu. Kurang ketika itu memecah batu bata misalnya sampai yang bisa 7 aja, kontom di siku itu. Ya bata ya genteng kan, itu aturan dari baru komite. Nah di sini di perjalanan itu pernah sempat lo berjalan taekwondo di Jakarta, pengen tahu apa mana taekwondo. Di Bukit Tinggi itu ketika itu sempat lo belajar kungfu namanya katan kayak basinya menguasai kungfu alirannya dulu tuh. Nah, sempat lo belajar. Nah, itu kan balik kan cerita harimau tadi. Jadi kamu harus mengembangkan namanya harimau. Kalau lo pikir pernah lo rasul mimpi musuh jadi uangnya harus melanjutkan punan sapu awak. Nah, setelah itu barulah selesai program Labue. Baru di Jakarta kebetulan terundang, diundang mewakili Minang kan di Bersih Prancis itu 2000 ampe pengenalan harimau. Nah itulah mulai merancang program. Setelah itu 2008 Abu Demolo mewakili Indonesia. Di sini ada si Iko, Ambo, Iko, Beri, Cecep dari Panglipur. Ini pasangnya di Tira gini itu tambah dari Garut, perguruan itu si Kustiwa, perguruannya namanya itu Depolo yang di Garut itu. Ambo mendemon Sili Harimau di Paris. Sambil menemon Sili Harimau itu ada seminar. Nah, di sana lah perkenalan. Kiranya banyak lah orang-orang Asiangku yang ingin lebih dalam tentang harimau. Nah, pertama ya mau penagaan itu kebetulan mau maja si Reno Barak dari Ketek lah sampai ke perguruan tinggi itu Reno ko punya pak orang dari Inggris namanya Gareth Epen. Karena bini Gareth Epen ko adalah kakak Reno Barak. Gareth ko minta lo, saya senang melihat silat, tapi saya mendengar di Reno, saya mau belajar silat harimau. Sinanya Beraja Jambo. Dalam perjalanan Beraja aku rupanya seorang penggemar Bruce Lee. Mulai dicatat-catatnya, kecenya, aduh, tekniknya banyak bagus ini. Bagaimana nanti kita mau bikin film? Bagaimana? Oke, pertama kita bikin dokumenter dulu. Tapi kita belum punya perusahaan berbadan hukum, lalu waktu itu bergabung di Christina Kimpelan. Awal yang kami buat itu adalah dokumenter. Mulai mau berjalan itu, buat dokumenter dari Padang. Dari Padang dia ambil sileknya di Gunung, silek paninjauan. Masuk lo kambo silek harimau. Masuk harimau nasalah Kabeluwi sempat itu. Baru balik ke Jakarta ke Cecep. Baru balik ke Kustiwa. Jadilah dokumenter kami. Setelah itu baru wacana membuat namanya merantau. Ketika membuat merantau itu Gareth ngecen Pak Idul merantau dari Minang ke sini merantau, saya dari Inggris ini merantau. Dibuatnya lah PT namanya Merantau Film. Awal dari kita akan bikin merantau. Dari hasil pengalaman itu mau bercerita bahwa karakter orang Minang. Dari orang Minang digadangan di Surau, hati mulai ditulisnya Gareth sih langsung menulis tentang merantau. Ambo dia tugas membuat koreonya. Kalau lah urusan bercakap, ambo dari awal sampai akhir. Gareth bertanya, siapa idol yang mau kita ini Datuk, yang mau kita tunjuk jadi bintang utama. Kebetulan si Yano itu pernah buat TC kan, si Iko pernah latihan di sini waktu di Prancis baca lihat ada jo baik. Iko di Prancis mulai ngeceknya kok kalau kamu sepak dia aktif gimana? Oh ya pernah tuh, terima kasih. Nah, di Jakarta nyocok datangkan tuh hanya Tiko itu adalah sopir dari membawa kesing-kesingnya api di beberapa di perusahaan Bakri jadi sopir itu. Mulai datangkan tuh lalu jadi Gareth. Baru dari Gareth awak mulai Gareth menulis. Abola dari GPR membuat koreonya. Nah, boleh ditunjuk sebagai koreografernya. Asisten Bo ketika itu Yayan Nuyan, Berry dan Sugeng.
balatnya taruh hampir 6 bulan. Nah, sampailah dibuat, jadilah judulnya Merantau. Ketika Geret membuat film itu sebenarnya digalakan orang, karena waktu turang lagi nama film bantuan tu membuat film action. Tapi kalau aku ke filmnya, apalagi film yang berbau silek-silek kan lah, mungkin Indonesia bisa benda yang lain. Alhamdulillah, Jo Merantau pun itulah membuka pertama untuk film action. Tangkek dengan seluruh silat. Nah, baru menyusul yang lain. Ambo mengambil bahannya itu dari pengalaman yang mempelajari dari banyak guru. Ambo mengerti Jo silat tua, mengerti Jo tarala, mengerti Jo kumango, mengerti Jo pagirabun, mengerti Jo silat lintau, mengerti tentang bara aliran silat. Itulah yang menjadi bahan untuk membuat film Merantau atau untuk bahan untuk laga. Kan untuk ambo dapat guru-guru silat adalah bela diri silat. Karena di Minangku rupanya dari dulu, ini ada historis dulu tuh antara mamancak juga silat. Di waktu zaman setelah zaman Imam Bonjol, orang Minangku lah dilarang bersilat di Belanda. Karena kan para pesilat itu ikulah memberontak. Di Belanda di Mamunjolku dulu yang berontak itu adalah mereka. Berarti dilarang dulu orang belajar silat gitu berarti ya. Jadi di Kamang lah mulai lo perang Kamang, pendeka aja. Perang Kamang orang-orangnya dulu banyak lo nan lari mana lari lah nyo ke daerah Mangopo. Di sini di kumpulannya lo di situ Mangopo orang pendeka berontak lo ke Belanda. Jadi di Belanda dilarang, di B-nya lah aturan deh. Setiap orang berkegiatan pemuda harus diawasinya, ada juru catatnya. Kau nanti itu yang di bokok. Jadi orang awakku orang tak bodoh, orang peneka ke pendeka. Di B-nya lah kamuflase, sabalun masih itu melangkah dulu. Kedua lah, ada langkah 4, langkah 2 balik, langkah 9. Makanya dalam memancak tu nyo jo langkah celiaknya lantiak tangannya. Tu nanti kecilnya memancak. Ya, kedua lah dari memancak. Sabalun jam 2 balik ke bawah tu memancak. Kalau juru tulis celik, ayo orang cuma berjam menari-nari. Kalau 2 balik ke teh, dulu baru keluar silik. Kalau nan sabana silik itu sebenarnya mancaknya ndak ada. Nyo karena garak gari penang kutiko. Nyo kalau bisa salah cuy surang tu lah jadi sekali. Mati sekali karena memang untuk pecekak. Jadi bahannya manjatuh lawan secepat mungkin dan seefektif mungkin. Cuman ikoko pun lah menjadi lucu di Minangkabau. Kalau di keluar basidek kecilnya ndak basidek, yang seninya kurang kemah. Lah tambah dia karena lah terbudaya memancak, basileknya lah kurang. Akhirnya keluar dulu budaya memancak. Budaya sileknya tu kadang-kadang dari sebagian guru ikut dianggapnya sakral. Karena dulunya ando supaya nampak di Belanda. Supaya nampak lu orang lain. Berarti memancak dulu sebagai tipuan ya berarti. Sebagai tipuan. Iya. Sebagai tipuan, karena kalau Belanda mencari aku cuma orang menari-nari. Supaya orang tu tak tahu bahasa awak kau belajar bela diri. Tak tahu orang supaya belajar bela diri. Makanya kadang-kadang di mamancak aku banyak kieh. Kadang-kadang orang menangkok kalau tertangkok cuma di kieh saja, apa bayang saja ada surang. Sampai dia budaya memancak, 2 orang guru silat itu cuma memancak aku nya tak saling menyentuh. Digambar tep, ini aku lah mengerti lah digelek saya dari Jawa. Tapi tak bersentuhan dah. Itu dah kecil main raso. Untuk kamu pelase tadi. Itu tak salah sampai kini masih ada tu ya. Nanti tu main kan salah cuy tu lah cuy. Kalau yang bela diri tadi yang tadinya tak, dia tagak karena tagak lifnya. Atau dia tagak lif atau dia duduk atau dia dari lalu. Ndak memantang guru-guru, ndak ada pending guru-guru ABC di mataga di sini ada guru-guru di mataga sini di siangnya. Kalau ndak diden di anginnya. Ndak do di istilah mundur. Berarti itu nasabana silik. Itu nasabana silik. Mundur kok kapi adanya prinsipnya. Alhamdulillah boleh terdidik orang-orang itu kiranya latar belakang gurumu banyak pejuang. Banyak orang nama lawan Belanda, nalah berpengalaman di Batu Parang. Itulah rapik lah dia boleh main karambi, main pisau, ya ladiang. Kalau ladiang guna untuk parang, main sonta. Itulah yang bersusun, bubek itu jadi program.
Dan itulah menjadikan inspirasi yang harus kalau main saruang ini mau belajar dulu. Itulah yang mau masukkan dalam film. Merantau itu mau keluar, main sontanya keluar, main saruangnya keluar. Dari tahun berapa dulu Pak Datuk mulai mengembangkan silik Minangkabau? 2004 itu lah mulai itu. 2004 itulah mulai. Mulai itu 2004 itu. Mengembangnya di Jakarta dan di sini boleh banyak lo dapat pengalaman melatih di komando kan. Melatih di Tugu 8, melatih di Kopassus, melatih aja di Warhanut dulu di Kosrat. Terus mulai itu mengembangkan melatih masal. Itu Pak Datuk selama mengembangkan silik di rantau Pak Datuk apa hal-hal yang paling berkesan bagi Pak Datuk? Kalau di kecian berkesan sebenarnya banyak kesannya mau mengembang di rantau. Paling berkesan itu sebenarnya cimi orang awak. Cimi paling berkesan apa? Itu paling berkesan. Ada paling berkesannya pertama jajak kaki ke Jakarta bertajuk hari rencana nusiko yang kawan silik di Galatu sebenarnya cuplikan awal merantau itu aduh riwayat bos ketik itu. Karena dulu di Cipean kan silik itu tak bisa jadi pegang jadi ada jatuh bang. Nah itu kalau berkesan itu banyak yang lain tuh ya. Banyaklah suka dukanya mengembangkan tuh. Itu apa ciri khas silik Minangkabau dan Pak Datuk kembang? Kalau ciri khas sama kembang kan kamu tetap konsekuensi harimau. Kalau yang lain itu adalah perbendaharaan. Dan yang lain itu bagaimana mau tahu, baru bisa digicu orang tuh. Nyo kadang-kadang main silik tua kecilnya kok main harimau bertanda aku semua. Tekanya main silik tua kan kecilnya harimau ada. Kok silik tua man tangkok harimau segitu. Nah, itu ciri khas sebenarnya di harimau itu adalah mengoyak batuk itu dulu. Seorang pesilat harimau itu harus bisa mengoyak sayap. Pak Datuk kan orang Minang nan membawa tradisi ku ke dunia entertain Pak Datuk Ya. Jadi apa motivasi dari Pak Datuk kini untuk anak-anak pasilik untuk tetap mencintai silik tradisi ku Pak Datuk? Ya, awak harus menganggap bahasa budaya aku adalah budaya tinggi, budaya orang yang berpikir, bukan budaya kampungan, dan budaya yang bernilai. Dan nilainya kok kan istilahnya maha tuh tidak bisa apa? Tidak bisa dibagi. Maha tuh tidak bisa dibagi, murah tuh tidak gampangan saja. Karena ini adalah seni, maksudnya itu adalah karya-karya. Kalau menurut Abo ya itu adalah karya-karya yang sangat-sangat besar. Dan buktinya mau kecian karya orang Asia banyak nama aja. Berasa orang-orang Budi itu kan bukan orang bodoh. Berarti silik kau bukan kampungan berarti bukan kampungan. Kini lah damam silik di Amerika. Dulu lah pernah mau kecian. Karena produser Amerika pula mulai banyak melirik dan mengamati. Kau cilik Pak Datuk ada ndak satu kisah tentang silik nan ingin Pak Datuk angkat menjadi sebuah filem nan alun kesampaian sampai kini? Sebenarnya kisah nan kamu buat alun tangke alun adonya ya cerita Sumatera sebenarnya. Sumatera. Cerita Sumateranya lah pernah mau bayangkan kan. Dulu kan di Sumatera pun pernah terjadi kebakaran hutan. Sehingga mengadu ke negara tetangga kan. Dan di dalam pembakaran hutan kok pun banyak juga padang atau aja penghuni di dalamnya marasota gaduh dojan atau panggangnya salah satunya itu harimau. Nah di sini timbul inspirasi dulu. Apakah membuat hutan kami adalah rumah kami. Itulah do membawa channel lah membuat surang. Tapi mudah-mudahan itu akan terlaksana nanti mungkin Ambo mempunyai proses. Mudah-mudahan ada produser yang mencari video kan yang tergugah hatinya. Yang tergugah. Kalau di Minangkabau sendiri dulu cerai dan kamu angkat sampai itu tokoh-tokoh yang ada di Minangkabau. Contohnya cerai Suman Siti Mangopok. Siti Mangopok itu adalah seorang pendekar perusi. Lalu pendekar perusi itu pahlawan yang sempat menjatuhkan Belanda dan dia menyerang ke batalion Belanda. 52-53 orang sampai meninggal. Tapi yang didapatnya punyalah mengorbankan tenaga, otak, pikiran, mengorbankan perasaan
suaminya dibuang, hanya pun mengalami apa istilahnya mengalami sakit, masuk penjara. Tapi setelah itu aneh dapetnya cuma sebagai pahlawan peritis. Baunya awal bentuk itu ya dapetnya sebagai pahlawan nasional. Hidup matinya pun pernah membaca kisahnya cuma mengalih untuk kebutuhan dirinya saja dan tidak ada penghargaan. Nah, celaya kan kombo ingin mangkik tokoh-tokoh di Minang karena kini kombo lah mulai merasuk orang Minangkabau lah mulai kehilangan jati diri. Sebab kehilangan jati karena merasuk tidak ada tokoh kebanggaannya. Nan adu kini. Nah, kulah mulai mangkik supaya orang Minang kau tahu berasuannya kau adalah orang keturunan bapak-bapak pendiri bangsa. Salah satunya contohnya kan Petanggo mulai membuat film Buyangka. Nanti pun banyak layanan Kambuangke, film-film besar dan kini pun insya Allah jadi sekian persen kerjasama jo Amerika, Indonesia jo Amerika. Judul masih dirahasiakan, Pak ya? Apa? Judul masih dirahasiakan. Judul masih dirahasiakan, masih dia no. Itu mudah-mudahan lah meledak sendiri udah tahu ya ya. Jadi konon terakhir kali pada tuah, Ya. kami meminta oleh-oleh kepada tuah kini C atau 2 petangkuan daripada tuah. Kesehatan. Langsung saya kali, Pak. Oke. Itu. Yes. Oke. Tunggu. Iya. Kau rebut tak kau mau. Sabar tuh. Mantap. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak sama Pak Datuk yang lah bagi oleh-oleh untuk kita supaya pasilik muda tak bersemangat untuk pasilik. Jan bagi pasal Pak Datuk tadi jan kecian silik kampuang atau kampungan. Mantap. Salam harimau.